Nah, kali ini kita akan membahas soal latihan ujian semester ganjil matematika untuk kelas 9. Untuk soal nomor 1, hasil dari 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 7 adalah, kalau dikali ya dengan basis yang sama ya, kalau dikali pangkatnya ditambahkan ya, jadi tinggal 4 ditambah 7 berapa? 11. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 11. Mudah ya. Untuk nomor 2, bentuk sederhana dari 2 pangkat 4 dipangkatkan 6. Nah, di sini pangkat dipangkatkan. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Maka pangkatnya tinggal kita kalikan. 4 kali 6 berapa? 24. Maka 2 pangkat 24. Nomor 3, bentuk sederhana dari akar 12. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, maka harus kita cari yang ada akarnya, seperti akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4 ya, itu dihafalkan. Nah, sekarang akar 12, berapa kali berapa yang hasilnya 12? Yang salah satunya harus ada di dalam kuadrat sempurna ya. Jadi 4 kali 3. 4 kali 3, kita pisah akar 4, akar 3. Akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 3 ya. Jadi akar 4-nya adalah 2, akar 3-nya tetap akar 3, begitu ya. Hasil dari 10 akar 3 ditambah akar 3 dikurangi 3 akar 3. Nah, karena sudah sama-sama akar 3 ya, semuanya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan. Ibaratnya seperti X, sudah sama-sama X, bisa kita jumlahkan. 10x ditambah x dikurangi 3x, kayak gitu ya. Jadi akarnya tetap, yang kita tambahkan hanya bilangan di depan akar. 10 ditambah 1 dikurangi 3. Nah, akar 3 kok bisa jadi 1? Karena akar 3 itu sama aja dengan 1 akar 3 ya. Gitu. Seperti x itu sama aja dengan artinya 1x. Jadi x-nya ada 1. Jadi X aja itu artinya 1x, kayak gitu ya. 10 ditambah 1, 11. 11 dikurangi 3, 8. Jadi akar 3-nya tetap. Yang kita hitung adalah bilangan di depan akar yang kita jumlahkan. Akar 3-nya tetap ya, tidak berubah. Bentuk baku dari 730.000 adalah, nah ini perhatikan ya. Ini kita kecilkan dulu pensilnya. Coba. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 7,5 kali 10 pangkat 5 ya. Karena komanya nanti kita taruh di belakangnya 7 ya. Jadi ini kita hitung aja. Dari 0 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 7,3 kali 10 pangkat 5. Nomor selanjutnya, nomor 6, suatu bakteri membelah diri menjadi 2. Jadi ada bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Awalnya ada 5 bakteri ya. Jadi mula-mula ada 5 bakteri. Setiap 30 menit 5 itu dikalikan 2. Jadi berapa? 5 kali 2, 10. Setiap 30 menit lagi jadi berapa? 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. Nah, di sini ada berapa jam ini jadinya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 jam. 2 jam itu dia membelahnya menjadi 80 bakteri. Jadi tinggal dikali-kalikan 2. Mula-mulanya berapa? Terus setiap 30 menit dia dikalikan 2. Begitu ya. Sampai 2 jam. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X sama dengan 81. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81 gitu ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Maka kita kalikan 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti ini 3 pangkat 4 ya, karena perkalian 3-nya berulang 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Jadi di sini 3 pangkat 4.
Ya, jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 4. Maka X-nya adalah 4, begitu ya. Nomor 8. Nilai dari 5 pangkat min 2. Kalau pangkat negatif sama dengan 1 per pangkat positif. 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 5, berarti 1 per 5 kali 5. 5 kali 5 itu berapa? 25, maka 1 per 25, gitu ya. Untuk nomor 9, nilai P sama dengan 5, Q-nya sama dengan 2. Maka nilai P pangkat 2, Q pangkat 3 adalah, nah ini mudah, tinggal kita ganti P-nya menjadi 5, Q-nya menjadi 2. P-nya 5, berarti 5 pangkat 2, Q-nya 2, 2 pangkat 3. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 5 kali 5, 25. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 25 kali 8 adalah 200, gitu ya, jadi dikali. Volume kerucut. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat T, ya. Kalau volume tabung, PR kuadrat T. Volume bola 4/3 PR pangkat 3, ya. Jadi semua rumus volume dihafalin, ya. Semua rumus volumenya dihafalin. Nomor 11, tabung jari-jarinya 7, berarti R-nya 7. Tingginya 15, berarti T-nya 15. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Nah, mudah. Volume tabung rumusnya apa? PR kuadrat T. Pi-nya di sini clue-nya 22/7, maka kita masukkan Pi-nya 22/7, R pangkat 2 berarti 7 kali 7, T-nya 15 kali 15, ya. 7 dan 7 kita coret, 7 dibagi 7 1. Tinggal 22 kali 7 kali 15, ya, dari 2310. 22 kali 5 kali 15. Kalian benar-benar dihitung sendiri ya. Nomor 12. Luas selimut kerucut. Jari-jarinya 3, garis pelukisnya 5. Garis pelukis itu S. Jari-jarinya 3R. Pi-nya 3,14. Luas selimut kerucut PRS. Pi-nya 3,14, R-nya 3, garis pelukisnya 5, ya. 3 kali 5. Kalau ada pi seperti ini, mengalikan 3,14-nya terakhir, ya. 3,14 kali 15, 47,1. Sebuah bola memiliki jari-jari 5. Luas permukaan bola adalah LP bola. LP bola itu 4 PR kuadrat. 4-nya kita tulis 4, Pi-nya 3,14, R-nya 5, berarti 5 kali 5 karena R pangkat 2. 5 kali 5 berapa? 25, ya. Terus 25 kali 4 100. Jadi 3,14-nya terakhir, kita kalikan terakhir. 3,14 kali 100, 314. Jadi luas permukaan bola adalah 314. Luas permukaan bola 4 PR kuadrat. Nah, kali ini pembahasan latihan asas part 2 mulai dari nomor 14, ya. Sebuah bola basket memiliki diameter 24. Karena diameternya 24, maka jari-jarinya adalah separuhnya 24, ya. Separuhnya dari 24 adalah 12. Jadi jari-jarinya bola tersebut adalah 12. Yang ditanyakan volume bola, ya. Volume bola apa rumusnya? 4/3 PR pangkat 3. Maka 4/3 kita tulis 4/3. Pi-nya karena disuruh dalam bentuk pi, maka pi-nya tidak usah dihitung. Kita tetapkan pi tetap, ya. Karena jari-jarinya 12, maka 12 kali 12 kali 12. Perhatikan di sini 12 dan 3 ini sama-sama bisa dibagi atas dan bawah, ya. 12 kita bagi 3 adalah 4,
ya. Di sini berarti 4 yang atas, yang bawah 3 dibagi 3 1. Jadi habis yang bawah ya. Jadi tinggal yang atas saja. 4 kita kalikan 4, yang atas ini 4 dikali 4 jadinya 16. Di sini 12 kali 12 144. Kita kalikan 16 kali 144. Kita peroleh 2304 pi ya. Jadi pi-nya tetap pi karena di soal dalam bentuk pi. Jadi pi-nya tidak usah dihitung ya. Nomor 15. Suatu kaleng berbentuk tabung tanpa tutup. Ya, perhatikan tabung tanpa tutup berarti atasnya enggak ada lingkarannya ya. Jadi tabung tanpa tutup. Memiliki diameter 14. Sekali lagi diameternya 14, maka jari-jarinya separuhnya dari 14 adalah 7. Jadi 14 dibagi 2 yaitu 7. Tingginya 30, T-nya 30. Yang ditanyakan luas permukaan kaleng. Karena tadi tabung tanpa tutup, maka luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu pi r kuadrat ditambah 2 pi rt ya. Luas permukaan tabung tanpa tutup pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya 22 per 7. Pi-nya 22 per 7, R-nya 7 R pangkat 2, maka 7 kali 7 ya. Ini kita bagi 7 dibagi 7 1. 2 pi rt, 2-nya kita tulis 2, pi-nya kita ganti 22 per 7, R-nya 7, T-nya 30. Sekali lagi 7-nya kita bagi 7 ya. 1. 7 dibagi 7 1. Maka yang atas sisa 22 kali 7 adalah 154. Yang kanan 2 kali 22 dikalikan 30. Kemudian kita tambahkan. Nomor 16. Sebuah kerucut memiliki tingginya 4, T-nya 4 ya. Kemudian diameternya 6. Kalau diameternya 6, maka jari-jarinya 6 dibagi 2. Jari-jarinya adalah 3. Yang ditanyakan garis pelukis ini ya, miringnya dari kerucut ini, miringnya kerucut. Pakai Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat ini adalah garis pelukis yang ditanyakan. R-nya berapa? R-nya 3, berarti 3 pangkat 2. T-nya berapa? 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. 9 tambah 16 25. S pangkat 2 sama dengan 25. Berapa kalau dipangkatkan 2 hasilnya 25 atau akar 25 sama dengan 5 ya. Karena 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 adalah 25. S-nya berapa? Kan gitu. Kalau dipangkatkan 2 yang hasilnya 25. Atau dengan kata lain akar 25 itu berapa? Yaitu 5. Jadi garis pelukisnya adalah 5 ya. Pakai Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nomor 17. Sebuah tangki berbentuk setengah bola. Tangkinya berbentuk setengah bola. Memiliki jari-jari 15. R-nya 15. Volume tangki. Karena setengah bola, maka volume setengah bola. Setengah dikali volume bola. Setengah dikali 4 per 3 pi r pangkat 3. 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti rumusnya 2 per 3 pi r pangkat 3. Kalian bisa nanti ketika menghitung di soal ujian langsung kalau setengah bola volumenya 2 per 3 pi r pangkat 3. Begitu aja bisa ya. 2 per 3 pi-nya tetap pi ya. 2 per 3 kita tulis 2 per 3 dulu. Pi-nya tetap pi karena dalam soal dalam bentuk pi. R pangkat 3, R-nya 15 maka kita tulis 15 kali 15 kali 15. 15 ini bisa dibagi 3. Nah, kita bagi ya, 15 dibagi 3, 5. Maka kita tinggal menghitung 2 kali 5 kali 15 kali 15. Hasilnya ini 2250 pi. Ya, yang atas tinggal kita kalikan.
2 kali 15 kali 15 kali 5 boleh. 2 kali 5 dulu, baru 15 kali 15 juga bisa ya. Nomor 19. Bayangan titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X. Karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah tanda adalah yang Y. Ya, gitu ya. Maka 5,7 yang berubah tanda adalah min 7-nya. 5-nya tetap. Ya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah tanda yang Y, yang belakang. 5-nya tetap, jadi 7-nya di min 7 begitu. Nomor 20. Ditranslasikan. Translasi artinya pindah, seperti ditambah ya. Jadi kalau ditranslasi sejauh 2,-3 tinggal kita tambah. Ya, min 7,5 ditranslasi 2,-3. Berarti min 7 ditambah 2, 5 ditambah min 3. Min 7 ditambah 2 sama dengan min 5 ini ya. Ini min 5 kurang minnya. Min 5 ini. Min 5. Dikasih tanda apa? Min ya. Ini min ya. Min 5. Nomor 21. Bayangan titik C 7,3 yang dirotasikan 90 searah jarum jam. Rotasi searah jarum jam, kalau X, Y jadi Y, min X ya. Y, min X. Ini kita balik ya. 7,3 jadi 3,7. Tapi 7-nya ini kita ubah tanda jadi min 7 gitu ya. Jadi posisinya kita balik 7,3 jadi 3,7. Tapi 7-nya berubah tanda jadi 3, -7 gitu ya. Dibalik yang X-nya berubah tanda yang ini ya. Yang depan ini jadi di belakang dan berubah tanda. Nomor 22. Dilatasi. Dilatasi ini diperbesar atau diperkecil sebesar ini skalanya. Kalau skalanya sepertiga, ini artinya diperkecil. Awalnya 21 dikalikan sepertiga, artinya 21 kali 1, 21 dibagi 3, 21 dibagi 3 7 ya. Ini sepertiga kali min 18. Berarti 18 dibagi 3, 6. Jadi min 6. Ya, negatif dibagi positif adalah negatif. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Nah, kali ini kita di part ketiga ya. Kita bahas latihan soal mulai dari nomor 23. Bayangan titik E dirotasikan 180 derajat. Maka kalau 180 derajat rotasinya, awalnya yang X, Y jadi min X, min Y. Jadi tinggal diubah tanda. 2,6 tinggal min 2, min 6. Jadi tinggal dikasih yang positif jadi negatif. Gitu aja ya, gampang sekali. Nomor 24. Titik F dicerminkan terhadap titik 0,0. Nah, ini juga sama ya. Dicerminkan terhadap titik 0,0 juga hasilnya adalah min X, min Y ya. Jadi awalnya X, Y jadi min X, min Y. Tinggal diubah tandanya. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Jadi min 6 jadi 6, 2-nya jadi min 2 gitu saja ya. Mudah. Untuk nomor 25, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Untuk Y sama dengan X, maka tinggal dibalik ya. X, Y jadi Y, X. Min 8, min 5, maka min 5-nya di depan, min 8-nya di belakang. Tinggal dibalik saja ya.
Nah, selanjutnya kita ke soal uraian. Ini sederhanakan bentuk 5 pangkat 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 5 kali 2, 10 ya. Yang 2 pangkat 7 tetap. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Jadinya apa? 2 pangkat 10 tambah 7, 17 ya. 2 pangkat 17. Gitu saja ya. Untuk nomor 2, tentukan nilai dari akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 50. Nah, karena ini akarnya bentuknya berbeda, maka harus kita ubah dulu ya. 8-nya itu 4 kali 2. 18, 9 kali 2. 50, 25 kali 2. Ingat ya, 4, 9, dan 25 itu adalah kuadrat sempurna yang ada akarnya ya. Kita pisah, nanti akar 4, akar 2, akar 9, akar 2, akar 25, akar 2. Nah, belakangnya nanti kan sama-sama ada akar 2-nya. Akar 4 berapa? 2, akar 2-nya tetap. Akar 9, 3, akar 2-nya tetap. Akar 25 itu 5, akar 2-nya tetap. Kalau sudah semuanya mengandung akar 2 di belakangnya ya, sama-sama akar 2 semua, maka kita tinggal jumlahkan bilangan di depan akar. Kita jumlahkan bilangan di depan akar ya. Jadi 2 ditambah 3 dikurangi 5. 2 ditambah 3, 5 dikurangi 5, 5. Maka 0. 0 akar 2 atau 0 saja ya. Jadi tinggal dijumlahkan bilangan di depan akar. Tentukan nilai dari 3 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 0. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81 ya. Boleh juga 3 kali 3, 9. Terus yang kanan 3 kali 3, 9. Berarti 9 kali 9, 81. Boleh ya. Kemudian 5 kali 5, karena 5 pangkat 2 ya, 25. 6 pangkat 0, berapapun dipangkatkan 0 adalah 1 ya. 81 dikurangi 25 ditambah 25 maaf ya, dikurangi 1, 105. Nomor 4. Suatu tangki berbentuk tabung, diameternya 20. Lagi-lagi kalau diameternya 20, jari-jarinya setengahnya 20. 20 dibagi 2, 10. T-nya 6 ya. Jadi bangunnya berbentuk tabung, R-nya 10, T-nya 6. Diisi air penuh, volume air. Nah, karena volume air atau volume tabung. Volume tabung PR kuadrat T. Volume tabung PR kuadrat T. Pi-nya 3,14. R-nya 10 karena R pangkat 2, maka 10 kali 10. T-nya kita tulis T ya. Ini yang kalau kita kalikan maka ini didahulukan 10 kali 10, 100. Boleh 100 kali 6 dulu boleh ya. Ini 100 kali 3,14 juga bisa. Jadi 1884. Nomor 5. Sebuah topi berbentuk kerucut, tingginya 24, jari-jarinya 7, R-nya 7, T-nya 24. Luas minimal yang diperlukan untuk membuat 10 topi tanpa alas. Tanpa alas itu artinya luas selimut kerucut. Karena membuat 10, berarti nanti luas selimutnya dikali 10. Luas selimut kerucut PRS. Luas selimut kerucut PRS. R-nya 7, S-nya nggak ada ya, tapi ada T. Maka kita pakai Pitagoras. S adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 7, 7 pangkat 2, T-nya 24 pangkat 2. 7 kali 7, 49, 24 kali 24, 576. Ditambahkan 625. Akar 625 adalah 23.
ya, bisa dicoba 25 kali 25. Kalau sudah ketemu S-nya 25 baru kita masukkan. Kita masukkan ke sini ya. S-nya kita pakai 25. Jangan 24, salah. Kalau 24 itu T. Karena rumusnya pi RS, maka S-nya kita cari dulu kalau S-nya belum diketahui. Kalau S-nya sudah diketahui, maka tinggal kita pakai ya. Nah, karena ini R-nya itu 7, kita pakai pi-nya 22/7. Sama-sama 7-nya kita coret. 7 bagi 7, 1. 22 kali 25, 550. 550 ini kalau bikin satu topik, kalau bikin 10 tinggal kita kalikan 10 ditambahin nolnya 1 ya. Sebuah bola tenis memiliki diameter 10. Kalau diameternya 10, jari-jarinya separuhnya 10, yaitu 5. Hitung luas permukaan bola tenis. Berarti luas permukaan bola rumusnya 4 pi R kuadrat. 4 tulis 4, pi-nya 3,14, R pangkat 2 berarti 5 kali 5. 5 kali 5 25. 4 kali 5 100 ya. 100 kali 3,14. Soal yang nomor 7. Soal nomor 7, sebuah benda padat berbentuk setengah bola, ya, gambarnya seperti ini. Nah, padat, tapi padat di sini ya. Hitung luas permukaan benda padat tersebut. Luas permukaan, maka yang bagian bawah ini kita hitungnya setengah bola, luas permukaan setengah bola. Karena padat, maka atasnya ini juga dihitung luas permukaan. Karena itu berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran. Luas lingkaran pi R kuadrat, luas lingkaran pi R kuadrat. Luas setengah bola, setengahnya 4 pi R kuadrat. Setengahnya 4 pi R kuadrat adalah 2 pi R kuadrat. Maka luas permukaan bandul ini adalah 3 pi R kuadrat. Karena pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat. Pi R kuadrat itu artinya 1 pi R kuadrat. Jadi kalian nanti bisa langsung pakai rumus 3 pi R kuadrat ini saja untuk soal nomor 7. Luas permukaan setengah bandul ya. Setengah bandul berbentuk bola, 3 pi R kuadrat. Kita tulis 3, pi-nya kita tulis 3,14, R-nya karena 4 kali 4 ya. 4 kali 4 16, 16 kali 3 48 ya. Jadi untuk mengalihkan 3,14 terakhir aja ya, biar lebih mudah. Nomor 8, titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, ini dibalik. Y-nya jadi di depan, X-nya di belakang. Terus berubah tandanya diubah. Jadi X, Y jadi min Y, min X dirubah. Jadi 6,7 jadi 7,6, tapi 7-nya berubah tanda, 6-nya berubah tanda. Seperti itu ya. Jadi min 7, min 6. Suatu titik nomor 9, suatu persegi panjang dengan titik PQRS dirotasikan 90 derajat berlawanan ya. Kalau berlawanan, maka hasil rotasinya min Y, X ya. Awalnya X, Y, jadi min Y, X. Dibalik, yang depan yang negatif. 2,1 jadi min 1,2 ya. Yang Y-nya jadi berubah tanda, yang belakang ini berubah tanda. Di depan tapi berubah tanda. Satunya ini jadi di depan berubah tanda. Ini juga 5. 5-nya jadi di depan berubah tanda. 5-nya yang belakang ini jadi di depan dan berubah tanda. Begitu ya. Yang berlawanan. Untuk nomor 10, dilatasi. Sekali lagi, dilatasi itu diperbesar atau diperkecil ya. Dengan skala 3, artinya dikali 3. Dikali ini karena min 3 ya, berarti dikali min 3. Awalnya 8, jadi 8 kali min 3, min 24. Terus min 5 kali min 3, min kali min
plus. Jadi min 24,15. Jadi kalau dilatasi tinggal dikalikan. Kalau sepertiga kayak dibagi ya, kalau yang tadi itu diperkecil. Kalau ini tinggal kita kali. Semoga bermanfaat.